Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah,
ba'da tahmid wa taslim. Selanjutnya marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita karunia perut, tempat mencerna makanan yang dengannya kita bertenaga sehingga bisa beraktivitas dan menunaikan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebagai wujud syukur atas karunia perut ini, maka marilah kita ikuti ketentuan syariat berkenaan dengan perut. Di antaranya, pertama, marilah kita pastikan bahwa tidak ada yang masuk ke dalam perut ini kecuali makanan yang dihalalkan oleh Allah. Karena Allah berseru untuk kita, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai sekalian manusia, makanlah makanan yang di bumi yang halal dan yang thayyib. Sebagaimana seruan ini juga Allah berikan kepada orang-orang beriman, sebagaimana Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang thayyib-thayyib. Dan seruan ini juga Allah tujukan kepada para rasul, ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibat. Wahai para rasul, makanlah yang thayyib-thayyib. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, barang siapa yang tidak menetapi jalan ini, maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, innama ya'kuluna fi butunihim illan nar. Tidak lain yang mereka makan adalah bara api neraka. Atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama yujarjiru fi batnihi nara. Dia hakikatnya sedang menuangkan bara api neraka ke dalam perut mereka. Atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj yang beliau alami, di mana beliau bersabda, marartu lailatan usriya bi qaumin butunuhum kalbuyut. Pada peristiwa Isra dan Mi'raj, aku melewati satu kaum, butunuhum kalbuyut, perut-perut mereka sebesar rumah, fihal hayat, di dalamnya terdapat banyak ular, tura min khariji butunihim, terlihat jelas dari luar perut-perut mereka. Ketika aku tanyakan kepada malaikat Jibril, maka Jibril menjawab, haula'i aklatur riba, mereka itulah para pemakan riba. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, marilah kita pastikan bahwa makanan yang masuk ke dalam perut adalah kadar yang pas, yang tidak berlebihan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Wahai anak keturunan Adam, kenakan pakaian indah setiap kalian pergi ke masjid, makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, berkenaan dengan makanan yang berlebihan yang masuk ke dalam perut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma mala'a ibnu adama wi'aan syarran min batnihi. Tidaklah anak keturunan Adam memenuhi salah satu anggota tubuhnya yang lebih jahat daripada perutnya. Maka benarlah satu ungkapan mengatakan, al-ma'idatu baitud da', perut adalah sumber penyakit, dan itu ditujukan kepada orang yang berlebihan dalam makan dan minumnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam satu riwayat, seorang kafir datang bertamu ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sodori semangkuk susu, dia minum hingga habis. Rasulullah menyodorkan mangkuk kedua, dia minum hingga habis,
hingga 7 mangkuk dia minum, seluruhnya dia habiskan. Melihat betapa baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya si kafir ini kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan hari berikutnya orang ini yang sudah dalam keadaan muslim kembali bertamu menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun kembali menyodorkan 1 mangkuk susu. Dia minum dengan penuh kesenangan, dan ketika disodori mangkuk kedua dia sudah menolak, cukup ya Rasulullah. Maka beliau bersabda, al-mu'min ya'kulu wa yashrabu fi ma'in wahid. Mukmin makan dan minum cukup dengan 1 usus. Wal kafiru ya'kulu wa yashrabu fi sab'ati am'a. Sementara orang kafir makan dan minum membutuhkan 7 usus. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, pastikan demi menjaga perut yang merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala, kita berikan kesempatan kepada perut ini untuk istirahat, dan tidak ada cara untuk melakukannya selain menunaikan saum sebagaimana yang hari ini kita tunaikan. Kemudian akhirnya yang keempat, demi menjaga amanah perut ini, marilah kita jaga dengan baik keimanan kita kepada Allah, pegang dengan erat, jangan sampai lepas. Karena bagaimanapun kekufuran seseorang menyebabkan orang itu masuk neraka, sementara salah satu siksaan yang Allah berikan kepada orang-orang kafir di neraka itu akan menyasar ke dalam perut-perut mereka. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabum min nar." Adapun orang-orang kafir di neraka, mereka akan mendapatkan potongan-potongan pakaian dari bara api neraka. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Setelah itu Allah akan tuangkan cairan panas dari atas kepala mereka. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud, yang akan meluluh lantakan semua yang ada dalam perut mereka dan seluruh kulit-kulit mereka. Oleh karena itu, benarlah ketika khatib setiap Jumat selalu membawakan ayat ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Karena banyak orang yang tadinya berhak dipanggil dengan wahai orang-orang yang beriman. Ada orang yang tadinya bergelar muslim tapi mati dalam keadaan tidak muslim. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, inilah mau'idatun hasanah yang bisa saya sampaikan pada hari ini, semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib
ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويؤذم له أجرا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.